Hai guys, jumpa lagi dengan saya Yusna Wiyandi. Damai sejahtera selalu meliputi kita. Anugerah daripada Tuhan selalu mengalir dalam diri kita dan kesehatan selalu berada dalam tubuh kita beserta dengan orang-orang yang kita kasihi. Apa kabar guys? Hari ini kita akan bahas tentang kucuran dana untuk penanganan virus corona. Nah, namun sebelumnya guys, jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan komen di channel YouTube saya agar hari lepas hari kita bisa terus saling berkomunikasi, saling memberkati, dan bisa bertukar pengalaman. Mari kita komen dengan menggunakan bahasa yang santun. Oke guys. 2 hari yang lalu Presiden Jokowi sudah menerapkan PSBB, ya. Artinya program-program untuk penanganan virus corona segera dilaksanakan. Peraturan pemerintahnya sudah ditandatangani oleh Presiden Jokowi, ya. Supaya dilaksanakan sampai tingkat bawah, ya. Kita tahu dana yang dikucurkan sebesar 405,1 triliun, ya. Ini dana yang cukup besar, mudah-mudahan ini bisa dijalankan dengan baik oleh pelaksananya, ya. Tidak ada lagi nanti setelah ini ada berita-berita yang tidak mengenakan bahwa dana yang 405,1 T ini ada penyelewengan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Guys, dari dana itu antara lain untuk jaring pengaman sosial itu ada 110 triliun, ya. Meliputi apa saja supaya masyarakat tahu kita bantu pemerintah untuk menyebarkan ini. Jadi tidak ada nyinyiran-nyinyiran, karena ada beberapa orang yang mencoba melakukan class action terhadap pemerintah, ya, karena ketidakpahaman, dikira Jokowi terlambat melaksanakan pengamanan virus corona ini. Sebetulnya tidak terlambat guys, tapi memang harus berhati-hati, ya, karena seperti yang saya katakan kemarin, ada jebakan Batman untuk melakukan lockdown, ya. Mari kita bahas jaringan pengamanan sosial 110 triliun, ya. Itu antara lain untuk program Keluarga Harapan PKH, ya, kepada 10 juta keluarga penerima manfaat, ya. Kemudian untuk kartu sembako dari 15,2 juta menjadi 20 juta penerima, ya, dengan manfaat besaran 200.000 selama 9 bulan guys, ya, atau naik sebesar 33%, luar biasa. Kemudian kartu prakerja juga dinaikkan dari 10 triliun menjadi 20 triliun untuk bisa mengcover sekitar 5,6 juta pekerja informal, ya. Ya, ini yang dinikmati rakyat kecil langsung, pembebasan biaya listrik 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450 VA, ya, dan diskon 50% untuk 7 juta pelanggan 900 VA, ya. Kemudian tambahan insentif perumahan bagi pembangunan perumahan hingga 175.000. Kemudian dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok 25 triliun, ya. Ini sembako guys, jadi jangan dikira bahwa pemerintah akan tinggal diam. Kemudian untuk dana kesehatan itu ada 75 triliun, ya guys, yaitu untuk pembelian alat kesehatan, ya, seperti test kit, reagen, ventilator, hand sanitizer, dan sebagainya, ya. Kemudian upgrade 132 rumah sakit rujukan, ya, bagi penanganan pasien COVID-19 termasuk Wisma Atlet guys. Kemudian insentif bagi tenaga medis, ini juga
diperhatikan 15 juta setiap bulan untuk dokter umum, 10 juta per bulan untuk perawat, 7,5 juta per bulan, dan tenaga kesehatan lainnya 5 juta. Ya, guys. Kemudian, nah ini sektor perekonomian ya, insentif perpajakan dan KUR itu 70,1 triliun, yaitu PPh 21 pekerja sektor industri pengelolaan dengan penghasilan maksimal 200 juta setahun ditanggung pemerintah 100% ya. Kemudian pembebasan PPh impor untuk 19 sektor tertentu ya. Kemudian pengurangan PPh 25 sebesar 30% untuk sektor tertentu. Kemudian impor tujuan ekspor dan wajib pajak industri kecil menengah. Ya, guys. Kemudian restribusi PPN dipercepat bagi 19 sektor tertentu, penurunan tarif PPh badan menjadi 22%. Kemudian insentif KUR kredit usaha rakyat untuk penundaan pembayaran produk bunga KUR berdampak COVID selama 6 bulan. Guys, pemerintah sungguh luar biasa ya penerapannya, penanganannya ini sangat hati-hati ya. PSBB diterapkan ya, pencegahan sosial berskala besar ya. Ini supaya rakyat tahu bahwa apa yang dilakukan segelintir orang yang melakukan class action terhadap pemerintah karena dianggap lambat menangani wabah virus corona ini. Guys, ya, kita harusnya berpikir cerdas. Ya. Pemerintah perlu berhitung ya. Pemerintah perlu mengantisipasi supaya tidak terjadi gejolak di masyarakat. Ya. Tidak mudah mengatur negara, guys. Jangan sedikit-sedikit lakukan class action. Ya. Pak Jokowi sudah sedemikian hati-hatinya ya bersama dengan timnya supaya masyarakat dengan adanya pembatasan wilayah ya yang diperluas ini supaya tidak mengalami kesulitan di sektor ekonomi ya. Salah satunya ada pembebasan listrik ya untuk masyarakat kecil ya, kemudian pajak PPh, kemudian relaksasi kredit dan sebagainya. Ini perlu dibicarakan semuanya dengan seluruh sektor ya. OJK juga diperlibatkan ya, perbankan, seluruh perbankan kaitan dengan kredit ini perlu dilibatkan. Ya guys, marilah kita selalu berpikir cerdas. Nah, supaya ini cepat berlalu guys, marilah kita bantu sekali lagi pemerintah supaya kita membatasi diri untuk keluar rumah kalau memang itu tidak penting guys ya. Mari kita bersama-sama guyup ya, bersatu, jangan lagi ada nyinyiran-nyinyiran. Yuk kita hilangkan ya rasa merasa paling benar, merasa paling hebat ya. Supaya pemerintah ini juga bisa bekerja, kita membantu dengan cara apa? Dengan cara tetap stay di rumah, kerja di rumah, supaya wabah virus corona ini mata rantainya bisa diputus. Ya guys ya, mari kita bekerja sama, bergotong royong. Indonesia tetap tangguh, Indonesia tetap sehat. Ya, jangan lupa guys untuk selalu subscribe dan like di channel YouTube saya agar hari lepas hari kita bisa terus saling memberkati. Terima kasih guys.